dipersembahkan oleh Bang Din, kalau dilihat dari Indonesia ini gambaran secara masyarakat di Indonesia ini sudah sejauh mana ya Bede ya untuk masalah kebudayaan umat ini? Ya, sebenarnya kebudayaan umat Islam di Indonesia ini ya, cukup eksis, ya, cukup berada dan menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Baik karena ya kebudayaan umat Islam atau budaya umat Islam, bukan seni budaya, budaya dan kebudayaan dalam arti luas. Ya, ini telah hadir sejak lampau sekian abad yang lalu. Maka ya tak terpisahkan kebudayaan Indonesia itu dan kebudayaan Islam. Bagaimana cara kita makan, ya harus menggunakan tangan kanan. Yang diajarkan oleh Islam kan juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, walaupun ada yang menyimpang juga biasanya. Kalau orang di barat sana, wah di pesta minum-minum, ya sambil berdiri. Ya. Kalau Islam kan janganlah kamu minum sambil berdiri, apalagi makan. Nah, tentu ya dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang era globalisasi, ya, dunia yang mengecil, mengerut bagaikan globe, ya. Sehingga tidak ada lagi batas antar negara, antar bangsa, borderless state, borderless society, maka arus ya, budaya dari luar itu masuk ke suatu bangsa, kita pun juga bisa mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Namun karena globalis seperti itu, kita bangsa Indonesia ini kadangkala kurang berdaya tahan, ya, tidak punya daya tahan, tidak mampu menyaring ya, secara selektif budaya-budaya dari luar. Kita telan mentah-mentah. Generasi muda begitu beredar, berkembang, K-pop, budaya pop dari Korea, wah luar biasa itu. Ada ketika tampil grup band, anak-anak muda Indonesia dari pagi sudah menunggu untuk beli tiket, tidak bisa masuk, kecewa, histeris. Jadi pikirannya itu sudah sangat terpengaruh. Ini konsekuensi logis dari globalisasi. Maka kita harus punya daya tahan. Yang baik-baik dari luar kita terima, yang tidak baik harus ditolak. Nah, inilah yang bisa menjadi faktor ya, kita bisa mempertahankan, melestarikan budaya kita. Ya. Budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh Islam, mungkin juga oleh agama-agama lain. Ya. Namun kita tidak boleh menutup diri terhadap kebudayaan budaya ya, yang datang dari luar, dari bangsa-bangsa Barat. Luar biasa etos kerja itu. Nah, bagi mereka kerja, etos kerja, apa bahasa Inggrisnya? Time is money. Waktu itu adalah uang, karena diisi dengan kerja, menghasilkan uang. Tentu bagi kita umat Islam ya tidak harus uang dan uang, materi ya. Karena juga kita harus ada waktu untuk beribadat. Tapi karena etos kerja dari bangsa-bangsa lain, bangsa Barat bagus, ya itu perlu kita ikuti. Tentu dalam konteks nilai-nilai agama kita ya. Tidak hanya kerja sepanjang waktu, sehingga lupa untuk beribadat, lupa untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Atau bangsa luar, bangsa Barat luar biasa tradisi belajar, etos ilmu. Maka mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam ada ajarannya, tapi tidak kita praktekkan. Tidak ada salahnya untuk kita terima, kita ambil dari luar. Jadi mengembangkan yang sudah ada, ya, dari budaya bangsa yang dipengaruhi oleh agama Islam, tapi juga masih tetap terbuka. Ya. Ini prinsip hukum Islam, ya, kaidah usul fikih, al-muhafazah alal qadimi sholeh. Kita memelihara yang baik-baik dari masa lampau, dari warisan budaya ya, leluhur kita, dari warisan budaya Islam yang berkembang di Indonesia. Tapi
Wal akhdhu bil jadidil asla. Kita juga boleh mengambil yang terbaik dari manapun ya. Bahkan mungkin bukan wal akhdhu bil jadidil asla mengambil, wal ijad bil jadidil asla menciptakan yang terbaik dari masa sekarang ya. Inilah dinamika keberagamaan dan sekaligus akan membawa dinamika kebudayaan dan kita melakukan perubahan ya, ke arah kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagu musik tradisi Sumbawa. Ini berasal dari lawas syair-syair yang sebenarnya penuh dengan pesan-pesan keagamaan. Dan oleh karena itu ya kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada episode ini kita akan membahas secara selintas karena waktu yang terbatas tentang maju mundurnya kebudayaan Islam. Mungkin anak-anak kalau ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Talk about the decline and progress of people's culture. The question is, why do Muslim in Indonesia setbacks rather than progress? Thank you. Oke ya. Ini bertanya tentang mengapa ya atau apa faktor yang menyebabkan ya, maju mundurnya kehidupan umat Islam Indonesia ya. Progress and down, up and down ya. Mungkin lanjut itu ada yang ingin bertanya lewat video call ya. PD ini kan kita kan bangsa Indonesia kan sebenarnya alhamdulillah udah maju lah ya. Cuman yang kadang-kadang tuh ada kalanya kayak udah secara teknologi dan pemikiran maju, tapi ada kalanya juga mundur. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan maju mundurnya kebudayaan bagi umat? Oke, kedua pertanyaan ini ya, walaupun menitik beratkan kepada mengapa ya, apa faktor-faktor penyebab, nanti kita gabung dengan apa ya, realitas tentang kebudayaan umat Islam Indonesia ya. Up and down, maju mundur, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ya ini sesuatu yang wajar terjadi, sering terjadi. Sebenarnya tidak hanya terhadap kebudayaan Islam, terhadap kebudayaan umat Islam di Indonesia, tapi juga di kalangan banyak bangsa. Up and down ya. Jatuh bangunnya kebudayaan itu ya. Ya pertama karena ya kerumunan umat manusia yang banyak yang besar itu. Terdiri dari kelompok-kelompok, bangsa-bangsa, umat-umat, itu semacam terlibat di dalam perlombaan, di dalam persaingan di antara mereka, di dalam membangun kebudayaan. Maka ketika satu kelompok maju, nah kelompok lainnya mundur atau terkalahkan. Karena ada kelompok yang bisa menampilkan prestasi, kemajuan, dan keunggulan. Nah, ini terjadi ya, terutama pada kelompok yang terjatuhkan ya, dan jatuhnya kebudayaan itu kadangkala ya disebabkan oleh mereka terlena. Terutama ketika mengalami kemajuan, wah terlena menikmati kemajuan, ya ternyata mereka lalai, tidak bisa mempertahankan kemajuan. Ada yang mengatakan merebut juara tidak susah. Merebut kejuaraan tidak susah. Tapi mempertahankan kejuaraan tidak mudah. Satu, keterlenaan.
Yang kedua, ya, bisa dikaitkan dengan keterlenaan, kealpaan, kelalaian untuk meningkatkan diri. Dia maju, ya. Tapi karena dinamika zaman, orang-orang lain, kelompok-kelompok lain, umat-umat lain dinamis maju, sementara dia statis. Maka dia tidak mendaki dan tidak berkembang gitu. Itu nanti akan dapat dilihat dan dinilai sebagai terkalahkan, sebagai terjatuh, walaupun mereka tidak terjatuh. Faktor yang ketiga, ya, bisa disebutkan karena prasyarat kemajuan. Ya, untuk kemajuan dinamis itu tidak dia kembangkan. Katakanlah kemajuan kebudayaan dan peradaban itu karena penguasaan ilmu pengetahuan. Ya. Barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu. Mungkin sekarang dengan teknologi. Akhirnya umat Islam tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikannya ya berat sebelah, hanya mementingkan ilmu-ilmu keagamaan. Padahal Islam juga meliputi ilmu-ilmu lain, mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak itu. Ya. Tadi ditanyakan pada era teknologi sekarang ini. Terjadi revolusi teknologi informasi. Orang-orang lain yang menciptakan telepon, HP, aplikasi-aplikasi di dalamnya. Itu orang-orang lain. Dan kita kemudian menjadi konsumen. Menikmati, kadang-kadang terlena lagi. Nah, karena kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka umat Islam, ya, baik dia stagnan, tetap statis, tidak maju, atau bisa juga turun. Itulah up and down, maju mundurnya kebudayaan umat Islam. Baik Ayahanda, saya izin bertanya, bagaimana cara kita memajukan kebudayaan umat ini di tengah banyaknya budaya-budaya luar? Ya, sebenarnya sudah saya katakan atau isyaratkan sebelum ini. Bagaimana itu tiada lain adalah kita menguasai prasyarat kemajuan. Apa prasyarat kemajuan? Banyak. Pada episode-episode yang akan datang kita bahas secara satu persatu. Namun secara umum, ya, prasyarat yang diajarkan oleh Islam itu sendiri adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Saya sebut ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka hendak dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin maju, maka kuasailah ilmu pengetahuan. Dan inilah yang pernah dipraktekkan oleh umat Islam di abad-abad pertengahan, antara abad ke-9 ke 11 Masehi. Waktu itu umat Islam, orang-orang Islam belajar dari perkembangan orang lain, Yunani, yang sudah maju dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kemudian dikaitkan dengan kitab suci, wahyu Al-Quran, yang banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan. Mereka padukan, mereka analisis, akhirnya lahir ilmu pengetahuan baru. Lahir teori-teori baru yang membuat dunia Islam berjaya, menjadi pemegang supremasi peradaban. Ini fakta historis yang bisa kita lakukan lagi sekarang. Maka ya, bagaimana memajukan peradaban Islam, kebudayaan Islam? Tiada lain jawabnya, mari kita kembali kepada Al-Quran. Sebagai sebuah kitab suci yang sangat menekankan perintah membaca. Bahkan ayat yang pertama kali turun kan, Iqra dan seterusnya itu. Bacalah kitab-kitab, buku-buku ilmu pengetahuan, bacalah alam semesta, penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bacalah wahyu yang di dalamnya juga ada
tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayat-ayat Allah, maka kita akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua ya, saya mempertimbangkan pentingnya keberdayaan ekonomi. Sebab dengan ekonomi lah kita bisa berbuat banyak. Kita bisa melangsungkan dakwah Islamiyah. Tanpa ekonomi, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Tentu yang ketiga ya, saya memandang penting harus ada kebersamaan. Persatuan, kesatuan. Dalam keadaan terpecah belah, kita tidak akan bisa maju. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kata Al-Quran. Jangan kamu bersengketa, bercerai-berai, bermusuhan, kamu akan gagal dan kekuatan kewibawaanmu akan hilang. Gitu. Bagaimana peran ulama? Bagaimanakah peran ulama untuk umat kita ini? Ya, ulama termasuk juga kaum cerdik pandai tentu memiliki peran sentral. Ya. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, membawa misi perubahan. Itu yang disebut misi profetik. Profet itu kan nabi. Misi profetik adalah misi kenabian yang intinya adalah perubahan. Maka Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Yathrib yang kemudian jadi Madinah, itu melakukan perubahan. Nah, ulama sebagai pewaris Nabi itu juga harus berorientasi dan berwawasan perubahan. Karena Nabi yang diwarisinya itu adalah agen-agen perubahan, pelaku-pelaku perubahan gitu. Nah, maka sentral ulama ya dengan keluasan ilmu pengetahuan bisa mengajarkan kepada umat, mencerahkan kehidupan umat, tapi juga harus ditambah dengan motor perubahan. Motor penggerak perubahan. Juga kaum cerdik pandai, dan oleh karena itu keulamaan sekarang dan masa depan tidak harus terfokus kepada ilmu-ilmu agama, menjadi faqih, fuqaha yang paham tentang hukum-hukum Islam, yang paham tentang ajaran-ajaran Islam, tapi perlu ya dikombinasikan, dipadukan dalam diri, dia juga paham ekonomi. Dia paham politik supaya bisa mengarahkan dan membimbing umat. Sebab kalau ulamanya sudah terhanyut dalam kepentingan politik, apalagi yang tidak sejalan dengan cita-cita keagamaan, ya, izul Islam wal muslimin, maka dia tidak hanya dia yang terhanyut, umatnya pun akan menjadi terhanyut. Jadi harus paham politik, harus paham seni budaya yang sehingga bisa kayak Wali Songo dulu. Ada yang juga seniman ya. Kalau tidak bisa dalam satu diri ulama, biarlah menjadi ahli hukum Islam, fuqaha, maka perlu ada orang di sekitarnya yang menjadi ulama, tapi dalam arti terbatas, ulama ekonomi, ulama manajemen, ulama politik, ulama seni budaya, ya. Walaupun istilah ini mungkin ada yang tidak setuju, sehingga dijalin kebersamaan, kolaborasi. Inilah yang akan menjadi jaminan kebudayaan Islam akan bangkit lagi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.